Halo, selamat pagi pemirsa semuanya. Selamat pagi. Ketemu lagi bareng Cesa dan juga Dila di Ini Borneo. Hadir makan karya dan budaya. Kita tadi dibuka Putri Iklan dari Dominica dan juga Denis. Ya. Putri Iklan kayak siapa, Cak? Kayak siapa? Kayak aku dan Ica katanya. Centil-centilnya dapet loh. Oh, betul. Asli. Denis yuk. Jiwanya. Iya. Denis perasaannya gimana, Denis? Kamu gitarin Ica pagi hari ini. Senang. Gugup-gugup gitu nggak? Kami sama-sama gugup sih. Tapi keren nggak sih? Tapi keren banget. Semoga pemirsa di pagi hari ini juga semangat ya mengawali Senin paginya. Dan Senin pagi kita ini udah minggu terakhir di bulan Juli. Dan bentar lagi kita tentunya akan bertemu dengan bulan Agustus, di mana kita akan memperingati hari hari merdekanya Indonesia yang ke-81 tahun. Kira-kira pemirsa tahun ini ada target mau menang cabur apa ini? Oh iya. Kalau perlombaan ya? Kalau Cesa gimana? Kamu udah ada target nggak? Biasanya ini ya, makan kerupuk sih. Biasanya aku bawa nasi. Sama kecap manis ya. Sekalian kenyang. Sekalian kenyang. Dan pemirsa, di pagi hari ini kita tentunya akan semangat untuk menemani pemirsa selama 2 jam ke depan, dan kita akan ngobrol tentang sesuatu yang kayak memang bisa dibilang menarik untuk kita berbincangkan. Bener banget, karena sekarang ini kayaknya relate banget sama pemuda-pemuda di Indonesia gitu kan. Tepatnya karena banyak sekali ya yang masih membutuhkan pekerjaan gitu. Betul, apalagi kan banyak fresh graduate ya, yang setiap tahun juga angka kelulusan dari mahasiswa maupun pelajar juga tinggi, begitu otomatis kan mereka perlu lapangan pekerjaan, yang kita akan bahas terkait itu. Dan tentunya nanti kita di segmen kedua akan memberikan informasi kepada pemirsa semuanya dari seluruh Kalimantan, dan tentunya nanti di akhir juga kita akan memberikan informasi mengenai kekhasan Borneo ya, Dil, Betul ya. sekali pemirsa. Dan di pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita ya. Bener banget. Di studio TPRI Kalimantan Selatan, dan kita akan ngobrol bareng beliau dalam segmen Obrolan Inspiratif. Baik pemirsa, masih bersama Cesa dan juga Dila di Ini Borneo. Para pemuda yang pakai baju biru. Iya. Betul. Narasumber kita juga hari ini betul pakai baju biru juga. Oh iya Kak. Iya. Wah, Kita sehati deh. Walaupun nggak janjian. Dan tadi kita sudah sepil-sepil sedikit mengenai narasumber kita, yang dimana beliau sudah memiliki capability ya, kemampuan untuk memberikan lapangan pekerjaan gitu ya untuk pemuda-pemuda di Indonesia. Dan kita tentunya akan menanya-nanya, bertanya-tanya, dan juga ngobrol santai bersama narasumber kita, dan kita mungkin langsung panggil saja ke sini Abang Ferry Hidayat. Betul, Abang Ferry ini adalah pelaku usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di Banjarmasin. Yes. Oh iya. Selamat pagi Bang Ferry. Silakan duduk. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Biasa. Kita dipanggil kakak, apakah wajah 17 tahun kita nggak kelihatan ya? Dari mana ini Bang Ferry? Dari Banjarmasin, Banjarbaru? Kalau tadi saya dari Banjarmasin Kak. Oh, dari Banjarmasin. Tapi aslinya dari? Aslinya asli Banjarmasin. Oh, oke. Bang Ferry, ini adalah sebuah mungkin bisa dibilang CEO ya. CEO usaha sendiri ya, bisa dibilang. Tapi usahanya apa nih, Bang? Iya, kalau boleh tahu nih. Untuk usahanya, nah, untuk usaha sebenarnya itu kan dari minuman jeruk Kak. Dan itu kan sebenarnya ulun juga ada partner. Nah, sebenarnya kan ownernya nih juga hadir nih.
Oke, Kebetulan oke. Namanya adalah Ridho Akbar. Bang Ridho Bang Akbar. Ridho Iya, 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 iya. Jadi usahanya tadi adalah minuman jeruk. Minuman jeruk. Brandnya boleh dong di Di spill. Jadi Di-spill. nama brandnya itu adalah Jiyuk In. Jiyukin, wih. Ya, Jayukin, dijerukin. Imut-imut gitu ya. Itu dari tahun berapa itu, Bang? Kalau sebenarnya kan terpikirnya udah lama kak. Nah, semasa waktu di kuliah. Nah, tetapi untuk realisasinya itu sebenarnya baru untuk usaha minumnya ini baru terrealisasi tadi. I see. Mungkin jangka waktunya itu sekitar 2 bulanan kak untuk masalah minuman itu. Oke, 2 bulan. Dan supaya pemirsa lebih penasaran lagi ya, Bener banget. kita akan ada iklan dulu untuk pemirsa. Jadi pemirsa pastikan tetap bersama kami dalam Ini Borneo. Masih bersama Cesa dan juga Dila di Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Nah tadi sih kita sudah disepil usaha yang dikerjakan oleh Bang Ferry ya, Dila. Jayukin. Itu dari jerukin berarti ya? Betul. Oh. Tapi or-nya pemirsa ganti sama Y. Kenapa tuh Jayukin? Oke, baik. Karena kan kalau misalkan jeruk, nah itu kan sudah pasaran Mainstream ya. lah ya. Iya betul. Sudah Makanya kan mainstream. branding yang mungkin tertanam nih supaya orang tuh mudah ingat dan penasaran dan Mungkin unik, unik ya lah. ya. Makanya kan diambil namanya itu adalah Jiyuk In tadi gitu. Jayukin. Itu sebenarnya sebagian daripada branding juga kan. Betul. Terus lucu juga. Aku mau jeyuk. Iya sih. Nol aku mau jeruk, Iya, tapi aku betul. mau jeyuk. Gitu. Nah tadi kan Mas kan kalau bilang kalau misalnya usaha ini tuh berawal dari pas kuliah ya? Betul, pas kuliah. Jangan-jangan ini tugas dulu? Bukan kan? Oh, bukan. Iya. Sebenarnya itu kan sudah ada pembicaraan tuh sama satu rekanan tadi yang namanya adalah Ridho Akbar. Kebetulan kan beliau sudah hadir juga nih di sini gitu. Nah, di sana ada pemandaran lah bahasa Banjarnya itu. Kayak apa nih kalau misalkan kita menjalankan suatu usaha. Nah, sebenarnya kan untuk konsepnya kan bukan masalah jeruk aja. Tapi dulu ada yang namanya kopi, teh. Nah, tapi kami mengambil untuk masalah jalannya itu adalah yang jeruk tadi gitu. Tapi produknya macam-macam berarti. Kalau produknya sebenarnya ada non jeruk juga. Nah, cuman ada 2 tadi, ada yang jeruk lokal, terus yang dari Sunkist dari luar, dan yang non jeruknya juga ada. Jadi ada 3 gitu. Tapi fokusnya on beverage berarti ya, minuman. Tapi kenapa dari banyaknya usaha nih Mas, kenapa lebih memilih minuman gitu? Iya tuh. There's a Apa lot of gara-gara option. Kalimantan Panas. Selatan panas nih? Ya kan? Panas banget. Kan kayak matahari itu satu orang satu, ya. Panas banget di sini. Oke, jadi kenapa jadi ngambil minuman? Sebenarnya kan kami melihat menganalisa juga tuh untuk masalah peluang-peluang gitu. Apalagi kan kalau misalkan minuman itu lebih mudah lah untuk masalah produksinya dan semacamnya. Itu kan tergantung daripada mindset kami tadi gitu. Makanya ketika ada peluang dan kemungkinan ini lebih enak untuk dijalankan, kan kebetulan kan kami juga sambil kerja. Nah makanya untuk memanajemennya itu agak lebih mudah lah untuk masalah itu. Gitu. Makanya mengambil minuman tadi. I see. Peluang untuk basinya juga sedikit ya Bang ya. Maksudnya there's a possibility kalau dia rotten busuk, tapi juga kalau apa sih penyimpanannya bagus juga Ya. aman berarti Bang. Betul. Tahun Aman. berapa Bang? 2000? Kalau untuk jalan bisnisnya baru 2026 ini. Oh, baru. Launchingnya Iya, betul. bulan Launchingnya apa? Berarti kita ganti 2022. pertanyaan. Ya, bulan bulan apa? apa Bulan April. April, Mei, June, July. Iya. 3 bulan. Iya, 3 bulan sudah jalannya kayak betul. Tapi pas sebelumnya kan sudah menganalisis pasar nih Mas. Apa Betul. udah jualan juga sebelumnya? Kalau sebelumnya belum pernah Kak. Tapi kan kalaunya saya sendiri itu sebenarnya sudah pernah juga menjalankan suatu usaha gitu. Tapi beda di bidangnya. Bukan minuman. Betul, bukan minuman. I see. Tapi ada perbedaan nggak sih Bang, konsep yang sudah Abang pelajarin sebelum di usaha sebelumnya itu diterapkan di sini atau harus beradaptasi lagi? Sebenarnya kan iya betul. Itu harus beradaptasi lagi. Karena kan dari kemarin itu kan
dulu makanan juga pernah sebenarnya. Makanan, di bidang jasa juga pernah, dan di barang juga pernah juga gitu. Dan ya betul, tadi sebenarnya ada adaptasinya juga, karena kan kebanyakan dulu itu online. Nah, jalannya. Sekarang kan kita offline. Nah, jadi itu harus ada adaptasinya tadi. Apalagi kan dari kegagalan kemarin kan itu mungkin banyaklah pembelajaran yang bisa didapatkan gitu nah dari situ. Jadi bisa diterapkan nih untuk ke tahap selanjutnya ini, yang bisnis yang dijalankan sekarang. I see. Tapi konsepnya tuh gimana ya Bang? Apakah container atau kayak tempat apa sih kita nongkrong gitu jeruknya atau gimana sekarang Bang? Oke, untuk sementara masih terpikir untuk masalah kontainer Kak. Nah, kontainer. Tapi kedepannya ya pastinya bakal ada lah yang pembeda yang lain gitu. Ada stand-standnya ya? Betul. Kalau sekarang ini tokonya di mana itu Mas? Kalau Kiosnya untuk tokonya sekarang kebetulan kan yang pertama tuh di Jalan Pramuka. yang pertama berarti ada banyak nih. Berarti ada maksudnya banyak nih. mau launching nggak? Nah, mau jalan di bulan selanjutnya ini bulan Agustus itu di Jalan Sultan Adam. Oh, lebih dekat tuh sama rumahku. Oh, iya, kan? Tapi semuanya jauh dari rumah kamu. Iya, sih, bener. Landasan Ulin. Sultan Adam. Yang ketiga kan juga ada sebenarnya itu setiap hari Minggu aja sih. Nah itu CFD di CFD. halaman Sabilal Muhtadin. Nah itu setiap hari Minggu. Berarti mau jalan 3. Mau jalan 3 cabang. Sama Mitra 1. Oh, Mitra 4 berarti. Betul, Mitra Mitra. Tan? Mitra di Tanjung, Tabalong. Oh, jauh banget sampai ya. sana. Iya, Ya, alhamdulillah. Mitra Tan di Pol 8 sekian ini. Iya, jadi mitranya kami arahkan ke luar daerah aja dulu. Nah, sebenarnya sistemnya apa franchise ke orang kalau mau buka atau memang masih dari abang dulu gitu, rekan-rekan? Kalau untuk buka betul itu franchise nantinya. Untuk yang di Tanjung atau Tanjung Tabalong itu. ini. Kalau yang di Tanjung itu kan kalau yang di sini baru 3 bulan nih Mas. 3. Yang di Tanjung udah. Kalau di Udah Tanjung jalan ini kan berapa tuh? sebenarnya bulan ini juga bulan depan yang akan datang ini di awal. Baru mau. Baru mau. Cuman sudah ada deal-dealan untuk dibukanya. Untuk kontainernya sudah ada, terus untuk bahan-bahan bakunya juga sudah ada, tinggal direalisasikan aja lagi gitu. Oke. Untuk bukanya setiap hari ya sekarang ya. Untuk yang outlet yang pertama itu tadi. Betul, setiap hari. Dari Kak. jam? Dari jam 10 sampai jam 10 malam lagi. Oh, kita dari jam panas-panasnya ya. Iya tuh. Iya, panas-panasnya. Ya, tapi penjualan so far gimana nih Bang? Maksudnya Ya, 3 selama 3 bulan, bulan. ini. Respon Kalau pasar? jujur untuk pasar sekarang di awal ya, untuk di awal buka itu kan mungkin itu masih mencoba untuk beradaptasi juga untuk masalah minumannya. Jadi terkadang ada orang yang mungkin datangnya sekitar untuk pembelian cupnya nih ada sekitar di bawah 50-an, terus ada juga yang di atas 60. Nah, tetapi yang di akhir-akhir bulan ini alhamdulillah itu sampai di atas 150 Kak. 150. Konsistennya itu di 100 cup yang terjual. Itu yang di Jalan Pramuka itu. Nah itu titik baliknya gimana tuh Bang? Kok tiba-tiba bisa melonjak tuh dari 50 tembus ke 100 tuh? Ada marketing khusus Tekniknya, kah? gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya ya pertama kan kami itu mengambil dari beberapa saran dari teman-teman. Menerima Nah, masukan. betul. Nah, awalnya itu salah satu contohnya cupnya itu kan agak kecil ya, anggaplah di 16 oz. Kecil Nah, itu sini agak ya. kecil ya, betul. Nah, sekarang kami update menjadi 18 oz. Nah, ketika kami jelaskan untuk masalah OS dan semacamnya kan untuk gelas, kami marketingkan dan alhamdulillah di situ salah satu titik baliknya tadi. Sih. Sekarang kan lagi tren yang jumbo-jumbo ya Iya, Bang ya kayak betul. orang kehausan banner Bang ya kalau kata orang Banjar Panas itu. kalau misalnya cuma minumnya dikit esnya nih kurang. Malang-alang kalau Iya. kata orang Banjar. Malang-alang tuh kayak nanggung. Untuk nanggung. Tapi Bang, aku kan tadi sempat lihat ya untuk Instagramnya kan udah lumayan banyak tuh followersnya udah 10.000 ya kalau nggak salah ya. Apakah itu marketingnya juga lewat media sosial? Betul. Karena kan kebetulan saya sebagai influencer juga Kak, content creator juga. Jadi kan sudah ada lah gitu untuk masalah itu terpikirkan. Berarti Media sosial. dari media sosial pun juga itu sangat berdampak ya Bang ya? Betul, sangat berdampak sekali Kak. Nah, apalagi kan di zaman sekarang ini. Bener sih. Oh, semua orang itu kalau kata orang Banjar kacar lewat sosmed ya. Nge-scroll apa kacar? Apa tuh? Kacar tuh
like you are craving for that gitu. Oh. Ya, kamu pengen lah. Ini orang Jogja bang. Ya, language barrier kita nih semua ya. Iya. Halang sepertinya. Iya. Tapi bang, ngomongin tentang produk jeruk gitu ya. Pasti juga pemirsa sudah tidak asing dengan yang namanya es jeruk gitu. Betul. What makes it different bang? Apa yang bikin produk dari Jiyuk In dan juga produk-produk yang dijual di pasaran gitu? Oke, jadi kalau di pasaran, mohon maaf sebelumnya, Gak apa-apa kami maafkan bang. Iya, maaf kan, terkadang kan orang itu belum ada yang namanya identitasnya. Nah, identitasnya itu kan salah satu yang namanya logo, merek dan semacamnya. Nah, terus yang kedua bisa jadi ada beberapa orang yang memakai pemanis rasa. Nah, itu yang mungkin menjadi perbedaan karena kan kami kan asli 100% jeruk. Alami semua. Betul. Walaupun ada airnya juga sama bilangnya, tapi ya itu yang menjadi perbedaan. Apalagi kan untuk value dari kami juga menambahkan sebuah jelly di dalamnya. Nah, itu menjadi value juga gitu, yang menjadi perbedaan antara jeruk yang kami bawa dengan jeruk yang lainnya. Ada teksturnya, Toppingnya. ada ketika Toppingnya minum, ya. Betul. ada topping-toppingnya. Kayak minum boba gitu ya, tapi ini versi jeruk. Oke. Kalau dari variannya mas, kalau yang sekarang nih yang mungkin happening banget dari Jiyuk tuh apa? Apa yang best Iya seller? tuh. Oh, yang Best best seller sellernya. Oke. Jadi, yang best seller yang pertama dari lokal itu biasanya orang kebanyakan ngambilnya yang lokal milk. Lokal milk itu yang ada campuran susunya, Kak. Wih, Susu jeruk apa? UHT? Susu HT Ultra. Nah, itu. Menarik ya? Bisa kira susu kental manis, tapi susu UHT. Iya, susu HT. Dan yang selanjutnya itu ada yang namanya Sunkiss. Jadi kami bahasakannya di situ namanya Sunpress. Sunpress. Betul, Itu Sunpress. pure sunkiss aja apa gimana? Kalau itu sebenarnya ada tambahannya juga, susu. Terus kan tapi kebetulan kami akan ada launching juga yang benar-benar pure untuk Sunkissnya itu. Nah, gitu. Karena ya tadi itu mengambil dari beberapa saran juga dari orang. Mas Jar, kenapa ada pool aja yang anunya aja Sunpressnya. Nah, jadi ya itu dari saran-saran tadi kami akan terima dan kami eksekusi gitu. Nah, itu tadi pemirsa berarti yang paling penting dalam usaha itu berarti mau menerima masukan ya mas Ya, ya, betul. untuk berkembang terus. Karena in the end of the day juga yang diperhatikan juga target pasarnya ya bang ya. Kalau Iya. customernya tidak suka dengan idealisme gitu ya bagaimana Iya, gitu. betul. Asik. Oke, berarti bang bisa dibilang ini produknya R&B-nya berapa lama bang? Kalau R&B itu jujur sekitar jalan 2 bulanan Kak. Untuk lumayan. persiapannya itu. Minum jeruk setiap hari itu abang dan rekan-rekan. Coba resep-resep gitu ya. Jeruk. Pokoknya Resep. Kemarin nobar tuh jeruk bro. jeruk, Iya. bukan kopi. Bukan kopi, jeruk. Iya. Iya, jadi kelebihan vitamin C. Betul. Harusnya jeruk ya kemarin. Iya. Asik. Berarti R&B-nya kurang lebih 2 bulan, sekarang udah jalan 3 bulan gitu ya. Nah kalau brandingnya sendiri tadi kan mas kan harus kenapa branding itu penting banget sih mas. Tadi kan mas kan ngomong tuh orang tuh harus punya branding ketika memberikan atau memulai usaha gitu mas. Betul. Nah itu kenapa? Nah, kenapa jadi branding itu penting? Karena kan ya tadi orang itu kan harus tahu nih apa sih nama produk yang mungkin dijalankan oleh seseorang ini agar orang itu lebih mengingat. Nah, misalkan nggak ada namanya, salah satu contoh daripada branding tadi, nah orang itu mudah lupa untuk masalah produk-produk yang kita bawakan. Gitu. Tapi kalau misalkan ada kan orang lebih mudah, oh di sini ada Jiyuk In nih. Nah, Apalagi namanya unik ya. iya betul. Iya. Nah, Jiyuk In. apalagi kan branding itu kan tidak semerta-merta terkaitnya masalah logo atau merek. Nah, branding itu juga bisa dikaitkan tentang masalah pelayanan. Nah, pelayanan itu juga sangat penting. Makanya kan rekanan kami atau partner kami kan biasanya kami bahasa Banjarnya itu kami padahi. Ada SOP-nya ya bang ya? Iya, masalah SOP-nya. Nah, kami ingatkan terus agar pelayanannya itu juga benar-benar bagus. I see. Apa aja yang penting bang? Pertama adalah branding. Yang kedua adalah SOP, hospitality, ya Iya, kan betul. keramahan ya berarti Betul. ya. Servisnya. Yang ketiga apa bang? Dari perspektif Terus abang. selanjutnya yang kedua itu marketingnya. Oh, marketing. Yang ketiga yang pastinya dari rasanya. Rasa. Dari produknya. Dari produknya betul. Karena kalau misalnya orang yang udah ngerasain dan
mungkin ini beda nih dari yang lain, pasti akan balik lagi ya Bang ya? Betul. Apalagi kalau minuman itu bukan sesuatu yang kita purchase sekali ya Bang Iya, ya. betul. Kayak apalagi kalau keluar itu mungkin kayak setiap hari kita purchase-nya Bener, minuman. siang-siang gitu kan mau makan, ih panas banget ya. Nge-es dulu, jiyukin. Iya, udah bungkus nasi, aku kurang minum gitu. Nah, bener. Belinya Apalagi sekarang udah ini ya porsinya lebih besar ya. lebih besar, tapi range harganya boleh dong Bang? Nah, iya tuh, Kalau bener. From the range cheapest to the harganya- most expensive berapa? Baik, kalau range harganya itu sebenarnya mulainya dari harga 6.000 Kak. Wow. 6.000. Sampai 15. Sampai itu paling mahal 15. 15 betul. Mahal. Masih sangat-sangat terjangkau loh. Betul. Iya, betul. Itu udah ditambah topping-topping tadi ya Mas? Betul, ya? sudah 15 free tuh. jelly sama free selasihnya Kak. Oh, ada selasi. Ada selasihnya ada juga. selasihnya juga. Pas banget buat ini ya, buat panas-panas, Iya nih, iya, betul banget. meredakan tenggorokan Cesa yang lagi kering. Asli bener banget. Oke, dan dijamin no sari manis ya Bang ya? Betul. Oke. Kecuali kan sekarang kami ada menu baru juga Kak. Namanya itu adalah lockberry. Wih, Apa apa itu? Lockberry itu campuran antara jeruk dan strawberry. Wah, Wih. nyambung itu kayak nyambung itu Cas. Iya ya. Iya kan? Kayak Lockberry. tidak terpikirkan aku loh. Iya itu Strawberry, kenapa jeruk. Bang? Itu abang lagi minum Iseng jeruk ya, ya. terus makan strawberry Itu kan? gimana tuh ceritanya, Bang? Ceritanya gimana tuh? Sebenarnya kan yang harus kita ketahui juga bahwa customer itu kan biasanya ada yang namanya customer jenuh. Nah, makanya untuk menghindari dalam hal itu dari segi marketingnya, makanya kami menciptakan menu baru tadi agar menghindari dari customer yang sudah keseringan untuk mencobai menu-menu yang sudah tertera itu. Makanya terpikir nih, bagaimana nih kalau misalkan kita mencoba untuk yang menu baru tadi. Makanya setelah kami analisa juga, telah juga, oh enak nih kalau misalkan dicampur dengan strawberry nih. Nah, lalulah di situ terjalan tadi yang namanya strawberry dan jeruk tadi. Jadi dicampur jadi satu. Berarti iseng awalnya itu Bang? Apa gimana? Apa emang pengen, kayaknya ini cocok deh kalau saya sama jeruk nih ya? Iya kayak nyari-nyari buah nggak mungkin semangka, nggak Iya. mungkin timun, ya udah strawberry aja. Kenapa tuh Bang? Awalnya juga pernah coba-coba Kak. Ada yang kami campurkan untuk rasa coklat, itu juga ada. Aneh juga tuh ya. Iya. Tapi aneh ya kalau misalnya coklat sama jeruk. Apa gimana Bang? Sebenarnya enak aja sih Kak, cuman belum dapat aja yang feel. Feel-nya Benar yang feel-nya cocok betul. gitu ya. Iya yang cocok. Terus strawberry enak jadinya? Ya, setelah kami coba dengan campur strawberry tadi alhamdulillah ternyata rasanya enak. Kak. Tapi strawberry itu di blend bersama kah atau jadi potongan Nah aja? itu tadi untuk strawberry-nya untuk sekarang itu masih memakai yang apa namanya ya? Potong-potong slice. Bukan strawberry Perisa, yang apa asli, gimana? pakai sirup gitu untuk strawberry-nya. Nah dari yang menu baru cuman nanti untuk kedepannya juga pasti akan kami ubah juga gitu untuk memakai yang strawberry yang aslinya. Tapi boleh dideskripsikan dong Bang, ini penasaran banget ini saya ini. Strawberry kan biasanya kadang-kadang ada asam-asamnya juga Iya, ya. kalau sirup sih kadang manis, Iya kadang sih. ini tipikalnya apa Bang? Kalau tipikalnya, apalagi kan kalau jeruk lokal ini kan sebenarnya beda-beda juga Kak. Iya kadang asam, kadang Ada yang manis. asam, Iya, betul. ada yang Ada yang manis. manis. Nah, kalau misalkan ketemu yang benar-benar manis itu rasanya itu ya sedikit lah untuk masalah masamnya tadi, acem tadi gitu. Tapi kalau misalkan terkena yang masam, nah itu otomatis kan double tuh masamnya. Tapi alhamdulillah dari customer pun juga ada yang suka Kak, yang masamnya itu yang double itu tadi. Nah, itu. Double shot ya Tapi nih, asamnya. tapi kalau misalnya lagi apes nih Bang, ada customer yang ke situ, nah dia tuh nggak suka asam. Saya nggak suka asam, Iya, Bang. betul. Tapi Saya- kok ternyata dapetnya jeruknya asam, itu gimana? Pernah nggak? Ada Itu dari cerita kayak awal gitu? dibilangin kah kayak Mbak, Ya, disclaimer. ini jeruk kita asam ya Mbak ya hari ini ya. Betul sekali Gimana, Kak. Nah, di awal kan sebenarnya nggak pernah kami ucapkan seperti itu. Tapi kan sesuai dari pengalaman tadi, nah timbullah, makanya kan kami tanyakan tuh ke customer juga, Mbak mohon maaf untuk masalah jeruknya ini agak masam sedikit, kada apa-apa lah ya. Nah kayak itu biasanya. Tapi untuk selanjutnya nanti akan kami ubah juga, kan nanti ada yang konsepnya yang less sugar, yang nggak ada gulanya dan semacamnya. Jadi kan kembali lagi itu tergantung dari customer maunya yang seperti apa. Berarti Masnya udah tahu ya kalau misalnya, oh ini berarti bakalan manis nih stok yang Iya. hari ini gitu. Itu tahu Bang berarti. Itu sebenarnya jadi tantangan sekali Kak. Oh iya Kak. Karena kan karena- banyak betul, banget bener tuh. kan. Karena kan supplier itu ada yang menyatakan bahwa Oh ini manis gitu. buahnya manis nih datang. Ternyata yang datang masam rasanya. Nah itu Nah. pernah ada yang komplain? Sebenarnya
Ya itu kan ada lah, pasti ada. Oh masam banget mas masalahnya. Nah makanya kan terpikirlah untuk memakai konsep yang masalah ras sugar dan semacamnya. Tapi di balik itu semua, untuk mengantisipasi untuk masalah itu, masalahnya untuk masalah jeruk ini kita nggak tahu untuk masalah visual di dalamnya itu seperti apa. Nah tetapi kalau misalnya mengetahui bahwa itu manis, warna dari jeruk lokal itu biasanya warna oranye. Oke. Betul. Tahan dulu bang. Iya, ini seru banget ya. Bener, perjerukan ini. Tiba-tiba kita jadi ahli jeruk hari ini ya Iya, kan. bener banget. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita nanti bakalan masih ngobrol ya seputar jeruk-jeruk ini bersama Bang Ferry. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Borneo. Masih bersama Dila Ciasa dan juga Bang Ferry di sini. Oke, sebelum kita ngomongin terkait tema kita hari ini terkait lapangan pekerjaan ya. Kita bahas terkait jeruk tadi apa Bang? Lanjutannya. Berarti memang jeruk ini diketahuinya itu dari mana ya kulitnya? Warna ya? Warnanya. Warna apa? Warna jeruknya? Warna jeruk yang di dalam itu pas dipotong. Oh. Kalau dari luar, bahasanya kan kalau misalkan warnanya itu kalau berubah warna kuning itu masih tetap masam kan sebenarnya. Betul. Makanya yang mengetahui sebenarnya di dalam jeruk itu warna yang ada di dalamnya. Kalau misalkan warnanya oranye, itu otomatis sudah manis. Udah manis jelas. Betul. Iya. Tapi kalau misalkan warnanya kuning, nah itu siap-siap aja. Berarti Ces, kamu pernah nggak sih Apa? lihat kayak orang belanja jeruk tuh kayak dia milih dari luar-luar? Iya, nggak ngaruh ya berarti ya? Bang, ya? itu. Iya, tapi kecuali ada tapinya, kecuali itu kan biasanya ada dari yang orang jualan itu yang benar-benar jujur tadi. Nah, Mas, ini jeruknya jeruk yang manis. Nah, otomatis kan kalau itu orangnya sudah jujur, nah itu anggapannya rasanya sudah pasti ada manisnya juga. Karena kan untuk penanaman tuh mungkin beda juga. Yang antara yang jeruk peras atau jeruk yang manis tadi dari segi penanamannya. Tapi kalau misalnya untuk jeruknya sendiri, untuk saat ini supplier apa masnya nyari sendiri? Masih supplier, Kak. Oke, jeruk dari mana Bang? Kalau jeruk ada yang jeruk siam biasanya. Siam itu dari daerah Anjir. Merabahan juga ada. Iya, di sini. Batola banyak jeruknya. Iya, betul. Saya sering. Kalau yang sunkissnya? Kalau yang sunkist itu kan dari import ya, dari luar ya. Nah, itu dari sebuah pergudangan. Nah, pergudangan yang ada sekitaran di Banjarmasin. Sebenarnya itu suppliernya juga banyak, Kak, untuk masalah itu. Jadi nggak satu gudang aja yang ada punya sunkist itu. Oke, berarti memang bisa dibilang nih rezekinya dibagi-bagi ya Bang ya. Ini Bener dari suppliernya banget. juga macam-macam Iya. gitu pemirsa, dan bisa dibilang juga bisnis ini oke berarti ya Bang ya prospeknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So far ini ada yang menjalankan berarti karyawan Bang. Betul ada. Oke, ada berapa orang Bang? Kalau karyawan sekarang ada 3, Kak. Oh, mereka Oh, sip-sipan ya? Sipan, betul. Sip-sipan. Oh. Ya. Kalau yang di CFD itu, kan berarti kan juga menarik karyawan apa gimana, Bang? Kalau yang CFD juga ada karyawan dan kebetulan kami juga ada di situ kan waktu CFD itu membantu. Karena kan kebetulan kan kami lagi libur tuh, lagi libur kerja, jadi bisa aja lah untuk membackup untuk masalah itu juga. Oke, jadi daripada kerja doang, kita juga memberikan lapangan pekerjaan gitu loh. Betul. Tapi buat menurut teman-teman yang lain. setuju menurut Abang nih perspektif Abang sekarang nih gimana Bang? Iya. Lapangan pekerjaan di Banjarmasin Nah, dan itu tuh. Kalimantan Selatan. Oke nggak sih untuk start business gitu atau to hire people untuk start business? Untuk Tarik napas Bang. Aduh, Sepertinya agak berat. berat ya. Agak berat lapangan nih. pekerjaan ya. karena berbicara masalah lapangan kerja ya, khususnya di Banjarmasin ya itu banyak lah lika-likunya gitu nusa kerja ini. Apalagi kan kebetulan saya kan dulu pernah resign juga. Nah setelah saya resign, saya mencari pekerjaan itu agak susah, Kak. Nah entah masalah persyaratannya,
terus masalah hal-hal yang mungkin menurut urgensi dan semacamnya. Nah, itu menjadi tantangan sekali gitu buat saya pribadi. Gitu. Apalagi sekarang kan banyak banget fresh graduate juga ya Bang ya. Betul. Berarti saingannya lebih banyak Iya, banget. Nah, apalagi kan di dalam persyaratan pekerjaan itu kan orang yang sudah berpengalaman Nah, ya. itu Betul, dia. di mana dapat Iya. pengalaman ini? Iya. Kalau fresh graduate gimana nih? Iya, fresh graduate kan anggapannya kan mereka kan masih mau memulai Ya dalam untuk magang kan Bang paling Iya, ya. betul. Magang pengalamannya. Nah, itu kan perlu anggapannya menjadi pertimbangan juga tuh bagi perusahaan. Nah, itu sih yang menjadi tantangan sekali buat dunia pekerjaan gitu, lapangan. Makanya abang kepikiran kok untuk membuka lapangan pekerjaan Nah, karena saya makanya merasa dari situ, sangat gitu ya. betul. berdarah-darah aja cari kerja. Makanya selain untuk dampak sosial, apalagi demi untuk masalah kebermanfaatan, karena kan Khairun Nas Anfa'uhum Linnas, baik-baiknya manusia kan adalah manusia yang bermanfaat. Nah, dari situ kami sekaligus memikirkan nih bagaimana kami bisa memberikan dampak sosial bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda kan yang belum ada pekerjaan. Nah, makanya di situ kami terpikir bukan masalah finansial aja, tetapi bagaimana sih kami bisa memberikan dampak sosial bagi usaha kami ini gitu untuk depannya. Oh, kalau yang kita ngomongin yang di Tanjung tadi tuh Bang. Itu bisa tiba-tiba sampai Tanjung tuh gimana itu tadi Bang? Ceritanya tuh. Oke, baik. Jadi kalau untuk masalah di Tanjung, makanya kan dari segi marketingnya tadi Kak, alhamdulillah kan kalaunya di media sosial saya, khususnya di TikTok, itu kan FYP. Oh, berarti orang tertarik untuk membuka franchise di sana ya. Nah, tertarik, mereka melihat dari desainnya, dari untuk kedepannya itu bagaimana prospeknya. Nah, dari situ mereka mencoba untuk bermitra atau franchise tadi. I Gitu. see, tapi bermitra itu kan perlu trust ya Bang ya. It doesn't mean that bener. when we see people apalagi social jauh sekarang media ya ya itu. kayak oh aku percaya gitu. Pasti ada strategi yang Abang terapkan gitu untuk melakukan itu. Betul. Jadi pertama biasanya kan kalau misalkan franchise atau mitra itu kan kami mencoba ada beberapa persyaratan yang harus kami tanamkan ke dalam mitra itu. Oke. Bahasanya kan ada hitam di atas putih tuh. Nah, MOU-nya jadi gitu ya. MOU-nya. Jadi di sana persyaratan yang mungkin mendukung lah supaya kualitas yang dijual di sana masih terjamin. Nah, kebetulan juga kan nanti kami ke depannya juga pastinya ada menambah tim baru, yang dimana itu tim baru itu sebagai tim auditnya. Nah, tim audit itu fungsinya nantinya akan langsung terjun ke lapangan, Kai. Nah, mereka melihat ini sesuai aja lah dengan SOP-nya dan semacamnya. Dan untuk masalah franchise sendiri kan, itu kan ada beberapa bahan baku. Nah, bahan baku yang harus diwajibkan agar masalah kualitas dari produk itu tetap terjamin. Gitu. Harus ngambilnya dari supplier ya Bang ya, maksudnya dari manajemen lah. Betul. I see. Nah itu tadi berarti banyak banget loh Mas Ferry itu udah menciptakan banyak banget lapangan pekerjaan kalau secara nggak langsung ya dari yang bentar lagi tim audit tuh. Tim audit, betul. Cesa mau katanya Bang. Cesa kan nge-audit. Enggak juga dong. Tapi menurut Abang dalam berbisnis sendiri begitu, prinsip apa sih yang penting yang Abang tanamkan dari kegagalan-kegagalan yang pernah Abang alami gitu Bang? Kan pasti tidak mudah ya Bang ya tadi ceritanya usaha ini, Pasti itu, berdarah-darah ini. tuh. Untuk masalah prinsip yang saya tanamkan itu kan sebenarnya ada beberapa sih kayak. Cuman yang paling utama itu ya tadi kita nggak selalu bekerja itu ikut orang, nah, tetapi kita itu bisa bekerja tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Makanya kan ujung-ujungnya bagaimana caranya untuk memberikan sebuah manfaat tadi gitu untuk masalah itu. Oke, artinya memang kita harus bermandiri juga ya Bang Betul. ya. Jangan takut untuk take a challenges, take a risk lah in our life gitu. Nah kalau untuk mungkin anak muda nih Bang, yang sekarang nih mungkin masih agak ragu-ragu gitu Bang. Betul. Untuk memulai usaha nih, ya mungkin gara-gara modal tadi juga ya. Sebenarnya mulai dulu atau siapin modal dulu Nah, Bang. Maksudnya itu. there's banyak pertimbangan kan Betul, kadang sebenarnya ya anak muda pertimbangan. ya. Menurut Dia aku punya sih, tekadnya nih tapi nggak punya modalnya. modalnya ada gitu. modalnya nggak punya tekadnya. Iya, males-malesan doang gitu. Oke. Nah,
sebenarnya yang saya jalankan tuh ada 2 sih Kak. Antara yang 2 itu ada ada yang mulai dulu, ada yang harus rancang dulu. Nah, tetapi menurut saya kedua poin itu juga sangat-sangat penting gitu. Nah, yang pertama yang saya jalankan kemarin itu mulai dulu nih. Nah, dari kita mulai itu kan kita tahu nih apa yang menjadi kendalanya, apa yang harus dikembangkan dan semacamnya. Nah, itu kan yang di awal itu. Jadi yang untuk selanjutnya, nah karena sudah ada pengalaman tadi, makanya kan saya benar-benar harus prepare, persiapan. Nah, makanya kan untuk masalah konsep, apalagi untuk masalah HPP-nya, nah, masalah keuangan dan semacamnya kan harus benar-benar diatur. Berarti emang pengalaman juga penting banget ya ternyata. Lagi-lagi. Tapi gimana Bang? Kadang kan maksudnya curhatan-curhatan UMKM lah kita bilangnya ya, uang hasil keuntungan itu dipakai lagi gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi otomatis kan untuk mereka pengembangan bisnisnya agar lebih besar pasti juga challenge-nya lebih besar gitu. Kayak duit muter doang ya, buat modal gitu, buat kebutuhan sehari-hari doang. Jadi uangnya nggak yang apa ya buat invest jangka panjang gitu. Menurut perspektif Abang sendiri kalau ada anak muda yang lagi mulai bisnis, at least dia perlu perlu target berapa sampai dia bisa menikmati uang itu, Bang? Oke, jadi untuk khususnya anak muda ya. Nah, Kami nih Bang. saya juga anak muda. Khususnya untuk anak muda, kalau sudah ada tertanam sebuah ide, nah kalau bisa itu pelan-pelan aja untuk direalisasikan. Makanya yang pertama tadi yang mulai dulu tadi. Jadi mulai dulu, jadi teman-teman tahu tuh nanti kedepannya seperti apa. Makanya kan dari yang proses saya kedua kan itu belajar dari sebuah pengalaman tadi. Nah terkait untuk masalah finansial dan semacamnya. Nah sebenarnya ini dari pemerintah pun juga sebenarnya harus mensupport juga untuk masalah itu. Gitu. Apalagi kan khususnya agar UMKM di Banjarmasin maju, makanya dari pemerintah pun harus mensupport juga. Apalagi kan untuk masalah peminjaman modal dan semacamnya. Nah agar membantu dalam hal modal tadi gitu untuk masalah itu. Manajerial keuangan gimana Bang? Iya, Itu paling tipsnya tuh. challenges. Iya, benar. Karena kadang orang kayak aduh keluarnya segini aja gitu, jadi nggak dicatat gitu. Menurut Abang gimana? Kalau menurut saya sebenarnya kan yang paling pengalaman itu owner satunya Kak untuk masalah keuangan ini. Tapi sedikit kadangnya kan saya belajar juga tuh untuk masalah dari segi keuangannya, masalah mengatur dari HPP-nya dan semacamnya. Nah kebetulan kami juga pembagiannya itu masih agak belum terstruktur banget gitu masalah itu. Nah kami membagi 3 bank di situ. Jadi ada khusus yang beban, yang selanjutnya khusus bahan, dan selanjutnya juga ada khusus keuntungan. Nah dari ketiga itu, jadi kan kita mengetahui nih bahwa keuntungan ternyata ada nih segini, modal ternyata ada segini. Nah jadi untuk mengatur keuangan itu kita tuh lebih terstruktur dan lebih mudah untuk masalah itu. Pertanyaan lain, aku banyak pertanyaan nih Ces. Apa tuh? Margin keuntungan itu kira-kira idealnya ngambil berapa persen Bang? Itu pebisnis baru pasti bingung mau ambil margin keuntungan berapa. Aku kali 100% kah ini katanya, atau malah kekecilan karena kamu habis ini buka usaha ya? Ini banget nih. Baik, sekali lagi mohon maaf Kak ya. Untuk masalah margin keuangan itu yang lebih memahami sebenarnya owner satunya. Nanti kita di setelah selesai ini ya. Benar-benar kita akan tanya-tanya. Bisnisnya. Kalau untuk HVP-nya sebenarnya paling idealnya tuh di 60% lah kira-kira. Dari harga jualnya betul. Oke, itu belum gaji karyawan, bayar sewa ya Bang ya. Masih banyak. Iya betul. Terus ini ada produk-produknya ini. Kita kenalan dulu dong ya kan. Benar udah terpampang di depan kita nih. Dan ada tulisannya juga nih lock apa tuh? Lokut. Lokut. Apa tuh lokut? Singkatannya apa nih? Jadi mohon maaf kalah ini nggak ada nama brandnya di sini karena kehabisan Kak kemarin. Biasanya ada logonya ya Bang? Iya ada logonya. Gimana? Jeruk kan? Logonya bentuknya gimana? Logonya itu ya ada jeruknya sedikit dan ada nama brandnya juga. Jiyukin tulisannya Kak. Itu yang lokut. Iya betul. Kalau yang lokut itu lokal yogurt. Campuran lokal sama Lokut. Oh iya bener. Yakut. Yogurt. Kalau yang ini Lokdu, boleh. Ini yang Lokdu. Yang nggak sabar itu, ini kita produser kita cicipin katanya. Oke. Ini apa di tengah Bang? Ini susu tadi ya? Betul. Yang campur. Iya. Yang campur milky Kak. Susu. Oke. Aku coba ya Bang ya. Ya sebenarnya kan saya membawa yang sunpress juga Kak. Tapi sunpressnya
ternyata kehabisan juga. Oh, gitu. laku banget. Ini Iya. kalian-kalian yang menghabiskan Asli, Yuyukin asli. ini bikin kami nggak Bener-bener. nyicipin nih. Gak apa-apa, Bro, nanti kita penasaran juga nih. jalan pramuka aja. Ini pemirsa, ini ukurannya 18 oz. Yes. Nah, Terus ada Ada selasi jelly-nya dan dan ada selasihnya juga. let's try ya. Lokult. Kalau yang ini lokdu. Lokdu itu apa, Lokdu. Bang? Itu campuran lokal dengan madu, Kak. Madu. Ya. Wih. Bayangkan guys, kalau misalnya jeruk dicampur dengan madu itu gimana rasanya? Ya, makanya langsung ke Jiyukin. Nah, gimana rasanya? Kamu dulu dong. Pemirsa bisa lihat dari seberapa Iya. banyak saya mengisap ini ya. Artinya saya satu enak, dua haus. Oke. Tapi ini ya Bang ya, memang benar sih gulanya gula asli gitu. Betul. Saya tim yang anti sari manis, saya nggak bisa. saya Karena pasti batuk. beda nggak sih Saya rasanya batuk, iya. yang apa sih namanya sintetis ya? Itu Apa? namanya kalau orang banyak sari manis. Oh, sari bilangnya. manis. Oke. Kayak nambahin kamu sedikit aja itu langsung Udah jadi manis banget ya. Oke, kita akan mencoba yang lokal madu gitu. Jelinya ini ada rasanya ya Bang dikit ya? Betul, itu ada rasa jeruknya juga sedikit. Iya kan, tapi very seared. Iya. Terus Yeah. ternyata enak tau gak sih yogurt? Iya kan? Yogurt no, Yakult. Yakult. Kayak wine, my Nyambung mind ya? is always Ternyata yogurt. nyambung. Iya ternyata nyambung. Kamu Ada apa? selasi. Kamu Madu. Kenapa kamu pilih madu? Padahal kami kurang manis apa sih, Ces? Boleh. Ini saya, Bang Ferry, Ica, Denny. Tuh lihat wajah Denny saja. Ica penasaran gak ini cobain, rasanya? Ica. Aduh. Enggak bakal batuk, enggak. Nggak bakal batuk karena ini pemanisnya itu alami, Bro. Aman gitu. Enak. Mantep ya? Iya, kalau gini berapa Bang? Oh ya, harga. Kalau yang lokut itu sebenarnya harganya di 10.000 aja, Kak. 10.000. Nice. Betul, Wow. 10.000. Wow, very Kalau yang worth ini, it. lokdu. Kalau yang lokdu itu harganya 9.000. Ya. Kalau yang lokal mic juga harganya 9.000. Berarti yang sampai 15.000 itu adalah yang Sunpress. Sunkist. Sunkist tadi betul. Kita beruntung banget. Aninya jeruknya manis. Iya. Manis ya. Itu udah dibuka sama masnya. Oh, manis ini aman ini bawa. Oke. Kita tanya-tanya lagi gak sih, Ca? Koca, deal? Kamu keingetan Ica ya? Ya dong, enggak nih. Ica tadi soalnya kan yang nyanyi jadi terngiang-ngiang nih kayaknya nih. Oke, menarik banget Bang. Tapi Bang sejauh ini di 3 bulan ini ada tantangan nggak sih Bang yang dihadapi? Kalau tantangan di dunia bisnis itu pasti ada sih kayaknya. Pasti. Nah, tantangan yang terbesar menurut kami itu ya tadi masalah buah tadi masih. Oke. Makanya kan kami cari buah ini kan suppliernya itu nggak hanya satu aja. Bahan baku ya Bang? Ya, bahan Iya, bakunya. iya. Apalagi kan terkait masalah buah lokal itu, ya tadi ada yang manis, ada yang Untung-untungan rasa. ya, Bang ya juga ya. Nah, itu menjadi tantangan sekali bagi kita gitu masalah itu. Oke. Nah, makanya kan kami mencari networking atau relasi juga untuk masalah supplier tadi. Makanya ada sekitar 4 lah supplier dari lokal ini. Sunpress pun juga seperti itu. Nah, jadi harus banyak juga untuk masalah suppliernya. Jadi nggak hanya satu, tapi harus bisa juga tuh mencari supplier-supplier lain. Yang keren adalah semakin banyak franchise-nya nanti berarti petani-petani buah Jeruk ya, betul. ya kan Iya. otomatis akan terbantu juga ya Bang Iya, ya, pastinya. lokal gitu. Betul. Tapi kalau harga Bang, maksudnya fluktuatif ya Bang kalau kita bilang buah Iya, di untuk pasar. jeruk Kita itu. kan ngomong di pasar ya. Iya, di Itu pasar. ganti minggu ini, minggu depan itu ganti. Itu gimana menanggulanginya Bang? Karena jualan kan nggak mungkin hari ini 9.000, 2 hari kemudian 10.000 ya Bang Nggak ya. mungkin. Marah nanti customer-nya. Iya. Itu gimana tuh, Bang? Untuk masalah harga, sebenarnya kan untuk harga di outlet itu kan sama aja Iya. masalah harga. Nah, untuk masalah harga supplier pun itu untuk mencari HPP-nya kan kami ambil di harga yang paling tertinggi. Misalkan contohnya dalam harga sekilo itu berapa? Anggap ya contohnya itu sekitar 12.000. Nah, 12.000 itu kami cari dulu nih, kami analisa apakah 12.000 yang paling tinggi atau masih ada lagi yang di bawahnya. I see. Nah, makanya ketika kami ambil di harga 12.000, lalulah itu yang kami hitung dalam HPP tadi gitu. Betul. Harga yang Ilmu itu dia. harga yang paling tinggi yang kami ambilnya. Jangan nyari yang paling murah dimasukin OPP ya. Untung Pusing banyak nanti. nih. Enggak untung banyak nih. Ih. Ternyata Yang pusing ini ya, yang beli nih yang nanti. beli. Tapi mungkin gak sih Bang di suatu Di suatu. kemungkinan there is a chance gitu. Tiba-tiba gak ada orang jual jeruk. Nah, itu. Itu gimana Bang? Nggak ada jual jeruk. Iya, maksudnya kayak Apakah akan ambil dari luar iya, abang nyari Kalimantan? jeruknya nggak ada gitu tiba-tiba. Oke, jadi
sebenarnya Kayaknya kami, mungkin juga Jadi sih. Kami pikiran gue kata aku. kami juga ada terpikir sih Kak. Oh, kepikiran Ini ada juga. dua sih sebenarnya. Yang pertama, kami bisa menanam buahnya sendiri. Oke. Kami bertanam sendiri gitu rasanya. Yang kedua, kami berjual tokonya sendiri. Oh. Kami menciptakan toko sendiri gitu. Itu yang kedua sih. Kalau misalkan opsinya benar-benar nggak ada jeruknya tadi. Berarti itu sudah terpikirkan juga Sudah, ya, Bang, ya? iya. Berarti tiba-tiba besok ada kayak gitu tuh udah tahu nih, oh aku harus bertindak seperti Iya, apa. I see. Ya terakhir nih Bang, mungkin untuk pemirsa semuanya yang mungkin mau memulai bisnis, mungkin ada tips ataupun harapan juga buat Usahanya. brandnya ini ya. Motivasi Bisnisnya, untuk ya. yang nonton dan juga harapan untuk bisnisnya ke Ya, depan, oke, Bang. baik. Bener. Baik, untuk kemana nih kameranya ke sini? Wah, di Oh, sini gitu. dia. Silakan. Jadi untuk teman-teman yang khususnya ya yang generasi Z atau yang ingin menjalankan usaha, nah kalau bisa teman-teman kalau sudah ada ide itu kalau bisa harus direalisasikan aja. Karena kan yang paling terpenting itu ya tadi kita coba dulu ya, coba dulu. Nanti kita akan tahu tuh bagaimana masalahnya apa, tantangannya apa yang harus dikembangkan. Nah sehingga kita tuh tidak hanya memikirkan aja, tapi kita bisa untuk merealisasikannya juga. Eksekusi ya, Bang Betul, ya. eksekusi. Walaupun kan untuk masalah finansial dan semacamnya itu kan bisa tuh dibuat untuk masalah dari ide kreatif kita. Misalkan contohnya kan kalau misalkan kita nggak ada modal, itu kita bisa dengan cara memasarkan online dan semacamnya Join sama bahan-bahan. temen juga Betul. bisa ya Bang ya? Iya betul, bahan-bahan yang mungkin bisa kita pakai itu bisa kita pakai gitu jadinya. Nah makanya yang paling penting tadi kita coba untuk mulai dulu. Dan kedua, yang ini penting juga untuk masalah mental tadi. Nah itu. mental itu kan terkaitan bagaimana cara kita nantinya agar konsisten, Bisa survive ya bisa Bang ya. bertahan, survive tadi. Nah itu sangat penting sekali. Jadi itulah yang mungkin benar-benar harus disiapkan. Tapi kan yang ketiga nih poinnya, kalau misalkan teman-teman ada punya rekan, nah sebelumnya juga saya pernah ada rekanan juga tuh. Nah jadi mungkin sedikit ada pengalaman juga. Nah sekarang alhamdulillah saya menemukan rekan yang mungkin karakternya itu benar-benar sesuai nih dengan Sudah apa yang sejalan ya, sudah Bang? sejalan. Oke, seurat ya. Betul. Karena kebetulan kami juga dulu satu organisasi Kak. Nah, ya saya kebetulan ketuanya dan beliau itu adalah wakilnya. Carilah partner yang seurat ya. Artinya kayak pemirsa klop gitu supaya juga mau berembuk lebih gampang juga ya Bang ya. Oke, Oke, terima Bang. kasih ya. Terakhir dong Instagramnya udah sebelum kita pamitan. Oke. Instagramnya Jiyuk. @jiyuk_in strip official. Nah, itu dia pemirsa yang mungkin nanti siang-siang ya, jam 12 ya, Betul. tiba-tiba pengen ke Jiyukin langsung bisa, ada alamatnya ya Bang di situ ya? Ada, betul. Langsung bisa ke Instagramnya, pencet langsung jalan. @jiyuk.in_official. Betul. Oke, terima kasih Bang Thank you, Ferry Bang sudah Ferry. datang ke sini membawakan kita minuman yang Seger banget. seger banget. Terima kasih banyak juga Kak. Semoga kita bisa mampir lah ya besok. Amin. Jiyukin untuk mencoba sunkisnya. Harus Penasaran mampir ya? ya. Kita tunggu nanti kalau Atau udah bisa nanti launching ya. dibawakan ke sini ya? Wah, boleh banget. Thank you Bang. Nah pemirsa setelah ini kami akan hadir dengan informasi untuk Anda dari seluruh Kalimantan pastinya bersama rekan-rekan kami. Tetaplah bersama kami dalam Ini Borneo. Selamat pagi pemirsa. Masih bersama Dila dan Cesa di Ini Borneo hadir mengangkat karya dan budaya. Nah tadi kita udah seger-seger ya. seger banget. Seger. Kalian nih wajah kami yang berbunga-bunga. Mood langsung naik kena otomatis. Betul, langsung ya, karena tenggorokan kita sudah bisa dibilang sudah lega gitu. Bener Waktunya kita banget. menyapa rekan-rekan kita yang sudah standby di studionya masing-masing hari ini. Kita lihat, kita cek sounds dulu. Benar. Apakah saya sendiri? Wais, Tidak. Tidak. Kamu harus berbagi attention ya dengan Yes, rekan kita ada Rohman itu. Benar. Tapi kita ke Kalimantan Barat dulu. Kita sapa ini ada Febiola Indah. Halo Febi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Cesa dan Dila.
Oke, Feby boleh dong di-spill 2 informasinya kepada pemirsa ini Borneo. Baik, dari Kalimantan Barat ada 2 informasi. Informasi yang pertama, puluhan hektar lahan dekat Bandara Supadio terbakar. Informasi kedua, ruang belajar rusak, murid SDN 03 Sontas belajar di gedung serbaguna. Oke, baik. Terima kasih, Feby. Nanti kita akan mendengarkan informasinya dari Kalimantan Barat. Betul. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Kalimantan Utara, di mana di sana sudah ada rekan kita, Anissa Fajriani. Selamat pagi, Anissa. Halo, selamat pagi Cesa dan Dila. Ya, ada informasi apa aja nih dari Kalimantan Utara, Anissa? Baik, dari Kalimantan Utara ada 2 informasi untuk pemirsa ini Borneo. Informasi yang pertama, totalitas pembinaan demi melahirkan generasi Qurani terbaik. Informasi kedua, BI mulai keris jelajah kuliner Indonesia 2026 dari Malinau. Oke, itu informasi dari Kalimantan Utara dan kita akan ke Kalimantan Timur. Wah, sudah lama kita tidak berjumpa dengan Rohman Hidayat ya. Rohman, selamat pagi, gimana kabarnya? Lama banget nih. Halo, selamat pagi Dila dan juga Cesa. Alhamdulillah luar biasa, kabarnya baik. Bagaimana dengan Dila dan Cesa di Kalimantan Selatan? Luar biasa, Luar biasa. dari Kalimantan Selatan. Rohman, boleh dong dikasih tahu nih ada informasi apa saja yang sudah disiapkan? Baik, kali ini dari Kalimantan Timur kami memiliki 2 informasi. Yang pertama, ada informasi mengenai manasik umrah bekali para calon jemaah. Dan informasi yang kedua, ada informasi mengenai MBG mendorong permintaan telur di Pasar Segiri, Kota Samarinda. Baik, terima kasih Rohman dan juga teman-teman. Tapi tahan dulu untuk informasinya ya, Dil, Tahan ya. dulu. Karena kita akan mengawali segmen ini tentunya dengan informasi dari Kalimantan Selatan. Dan semuanya akan kita rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Baik pemirsa, untuk mengawali Lintas Borneo, kami memiliki 2 informasi dari Kalimantan Selatan. Untuk informasi yang pertama pemirsa, musibah kebakaran hutan dan lahan Karhutla terus meningkat di Banjarbaru. Betul sekali pemirsa, di Kelurahan Guntung Manggis ini ada 3 titik karhutla yang berskala besar yang terkonfirmasi. Bahkan sempat mengepung pemukiman warga. Berikut informasi selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus melanda kota Banjarbaru. Di Kelurahan Guntung Manggis tercatat 3 titik karhutla berskala besar terjadi. Titik pertama terjadi di sekitaran AKR Trikora hingga menyebabkan 1 gudang penyimpanan oli bekas terbakar. Titik kedua dekat pemakaman Guntung Harapan. Titik ketiga yang terparah terjadi di RT 24. Karhutla mengepung sejumlah bangunan rumah milik warga. Salah seorang warga RT 24 Guntung Manggis, Marlina mengaku rumahnya sempat dikepung kobaran api. Berkat kesiapan petugas di lapangan, rumahnya selamat hingga api benar-benar jauh dari rumahnya. Tadi kan sebelum tulak Bahapsi tadi itu masih jauh, api itu masih di seberang sana. Habis turun tulak kayak melihat ada buanan pemadam, kan helikopter. Jadi lu kira ini aman, nah rumah orang tinggalkan. Tulak kayak tadi Bahapsi, kayak tulak Bahapsi itu ada kawan nelpon. Ya kawan dia rumah ikam jadi kelilingi api, tabulik kayak urusan cuma kasih belikan pemadam tadi masuk. Jangan masuk aja, bahaya aja rumah sudah dikelilingi api, ya cuman insya Allah aman aja kayak itu. Makanya jangan mati saya aja jual itu. Ada terbakar rumah Allah kan cukup benar pemadam nakas memang anunya kan. Ya Allah, ada gitu. Kira ada karena rumah pian lah, pemadamnya kan tadi. Nggih. Buana pemadam tadi menunggu ya kan di sini orang kadada. Jadi buana kita masa 5 meter ke 10 meter lagi tuh jaraknya karena rumah ulun di belakang sana habis sudah. Cakap tidak pengen diam di mana ulun. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Lurah Guntung Manggis, Raja Nur Yahya Lukmana mengatakan, dalam penanganan 3 titik api berskala besar ini, pihaknya langsung membagi tugas baik dari pemadam swasta, UPT Damkar hingga BPBD Banjarbaru agar titik api tidak meluas lagi. Untuk saat ini yang terlapor dan terkonfirmasi itu ada 3 titik spot api besar. Pertama di wilayah Jalan Trikora yang ada di samping AKR. Kemudian yang kedua ada di RT 24 ini dekat dengan Pendopo Al Rasid. Kemudian yang ketiga infonya kami dapat
ada di wilayah Guntung Harapan dekat dengan sekolah rakyat. Dan masing-masing dari wilayah tersebut telah mendapatkan penanganan dari rekan-rekan aparat terkait. Ya, kita tidak hanya dari kawan-kawan dari aparat, ya, dan instansi terkait, juga warga masyarakat juga membantu terkait dengan penanganan di lapangan. Warga diimbau agar tetap waspada terhadap potensi timbulnya penyakit ISPA akibat kabut asap. Selain itu, warga dilarang keras membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu percikan api. Pemirsa, dari informasi terkait Karhutla, kita akan beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, yaitu 3 rumah roboh di Komplek Fadilah 5 Desa Belayung Baru, Kertakhanyar, Kabupaten Banjar roboh. 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 6 korban mengalami luka-luka. Berikut informasinya. Warga Komplek Fadilah 5 Desa Belayung Baru, Kertakhanyar, Kabupaten Banjar dikejutkan dengan kejadian rumah roboh di komplek mereka pada Sabtu 25 Juli sekitar pukul 14 WITA. Terdapat 3 buah rumah roboh dalam peristiwa ini. Bermula dari salah satu rumah mengalami roboh hingga menimpa rumah di sebelahnya. Fatia, salah satu korban, mengaku tidak ada tanda-tanda rumah akan roboh karena kondisi rumah sebelumnya tidak mengalami kerusakan. Oh, gini. Ada angin mati lampu loh. Dan dari situ kayak bunyi jaga itu tegana satu mat bis itu kan goyang pulang lo, kena pulang di wadah mulut. Kalau katakan biasa-biasa tuh biasa aja pulang itu kan perumahan biasa tuh, cuman kada terlalu banar itu, nah biasa aja. Cuman yang lebih parah itu ya tadi ambruk sudah kayak itu, nah ada juga keretakan ada, cuman kada yang kada separah yang Sementara warga lain, Irfan mengaku mendengar suara gemuruh sebelum ia mengetahui bahwa ada rumah roboh. Tadi tuh ulun mendengar suara gitu nah, kayak ulun kira itu suara orang muruk kah atau apa gitu nah. Kayaknya pas keluar sampai sini tadi itu nah, rumah rabas kalinya. Itu ke sini gini nah, murutan, hasilnya stop sini sudah lah. Kali ini kena lagi, sak aja kayak tegana itu nah. Itu kan ada getarannya mungkin. Lalu ini yang kena juga rabah yang ketiganya nih. Menurut 3 buah rumah kena. Sejujurnya nah mas, sebelum kan 10 kurangnya bedahal tuh. Menurut tuh bagus aja bang sebetulnya, tapi tahu kenapa kan bisa tuh atau keberatan atau apa gitu nah, kada tahu juga bang. Untuk bunyi itu langsung bunyi kayak bunyi mendagu itu no. Oh itulah. Jadi berataan yang di sini nih keluaran. Nah, dikira keraka, gugur. Sekalinya rumah rubuh mah. Ada berapa rumah yang? Ada 3 rumah mah yang rubuh. Untuk korban kira-kira ada berapa orang? Untuk korban di satu rumah ada 6 orang, ada 3 orang. Untuk di seberang tuh mungkin ada 2 orang atau 3 orang juga mah. Kondisi korban bagaimana? Untuk yang di kondisi korban tuh ada yang tak sadarkan diri mah. Lawan luka berat lah anggapannya. Insiden rumah roboh ini menyebabkan sedikitnya 6 korban luka dan 1 orang meninggal dunia. Untuk pengembangan penyelidikan, pihak kepolisian sudah memasang garis polisi. Akibat kejadian ini, para korban berharap kebijaksanaan pengembang perumahan dalam membantu pemulihan rumah mereka. Pemirsa, itu dia 2 informasi dari Kalimantan Selatan. Sekarang kita akan ke rekan kita yang sudah standby di studionya. Halo, selamat pagi. Oke, kita akan ke Kalimantan Barat dulu pemirsa. Ada Febiola Indah. Febi, silakan informasinya dari Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Cisa dan Dila dan juga pemirsa ini Borneo. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Kebakaran lahan terus melanda mendekati kawasan sekitar Bandara Supadiyo Pontianak. Diketahui kebakaran lahan yang mencapai puluhan hektar tersebut terjadi dalam semalam dan mendekati perkebunan milik warga. Berikut informasi selengkapnya. Minimnya curah hujan yang melanda membuat titik api terus meluas. Bahkan berdasarkan data terakhir, tercatat 84 titik api di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuburaya. Yang mendekati pemukiman bahkan bangunan sekolah, kebakaran lahan juga ditemukan tim gabungan di sekitar Desa Limbung Dusun Sidomulyo, Kecamatan Sungai Raya, yang telah terjadi sejak Jumat malam dan terus membara hingga Sabtu siang. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan, diperkirakan puluhan hektar dalam semalam seluruh petugas dikerahkan,
Bahkan heli waterbombing juga turut disiagakan untuk mengantisipasi sebaran karhutla. Tadi malam dibakar ya. Ini saya yakin dibakar karena ada di seberang sana. Dan ini oknum ini harus tertangkap. Kemudian yang menjadi persoalan juga di area sini tidak ada sumber airnya. Dan ini hanya kurang lebih jarak 5 kilo dengan bandara. Bupati Kuburaya Sujiwo meminta masyarakat untuk tidak mendekat lahan karhutla agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih kabut asap cukup tebal. Dari Kabupaten Kuburaya, Septa Haryati melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, ruang belajar rusak parah. 58 siswa SDN 03 Sontas harus belajar di gedung serbaguna. Kerusakan sudah berlangsung lama, hanya dilakukan perbaikan secara swadaya. Berikut informasi selengkapnya. Sekolah Dasar Negeri 03 di Dusun Sontas, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau rusak parah. Agar proses belajar dan mengajar bisa berjalan dengan maksimal di tahun ajaran baru, 58 murid kelas 5, 2 kelas menggunakan gedung serbaguna desa. Kepala SD Negeri 03 Sontas Muhammad Nil Asril mengungkapkan, dari 9 ruang kelas 3 diantaranya layak dipergunakan, sedangkan 6 ruang kelas lainnya dalam keadaan rusak. Kerusakan ruang kelas itu berdampak dengan proses belajar mengajar. Rawan rubuh, siswa kelas 5A dan 5B mesti direlokasi belajar di gedung serbaguna. Jumlah total siswa di SD Negeri 03 Sontas ada 312 siswa dengan ruang belajar yang sangat tidak memadai. Diakuinya, ruang belajar siswa kelas 5 ada 2 kelas itu sangat mengkhawatirkan, sehingga pihak sekolah bersama wali murid dan komite sekolah sepakat melakukan relokasi belajar sementara. Tahun ajaran baru ini kita melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya, hanya saja kita memanfaatkan ruang kelas yang dapat kita pergunakan. Jadi tadi 9 ruang kelas yang kita miliki, hanya 3 saja yang dapat kita fungsikan dengan maksimal. Kemudian ditambah dengan 2 ruangan TK yang kita manfaatkan juga, beserta ada gedung serbaguna dari masyarakat yang kita pinjamkan untuk proses pembelajaran selama ini. Kepala SD Negeri 03 Sontas Muhammad Nil Asril mengatakan, kerusakan semakin parah, lantai kelas sudah jebol, tinggal menunggu rubuh jika tidak segera dilakukan perbaikan. Ia berharap pemerintah segera melakukan revitalisasi bangunan sekolah yang telah rusak parah tersebut. Dari Kabupaten Sanggau, Agus Alfian melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Barat, kembali ke Cisa dan Dila di studio Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, dan selanjutnya pemirsa kami akan memberikan informasi dari Kalimantan Tengah. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur terus bertambah. Betul sekali pemirsa, bahkan pemirsa hingga akhir Juli total lahan yang terbakar mencapai 176 hektar dengan jumlah titik panas lebih dari 500 titik. Berikut informasinya. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur kian marak dalam beberapa pekan terakhir. Kebakaran lahan gambut ini menjadi hampir setiap hari di sejumlah kecamatan. Bahkan di wilayah perkotaan Sampit, kebakaran lahan terjadi di 4 titik sekaligus dalam waktu hampir bersamaan dalam waktu 1 hari. Berdasarkan data Satkorlag Karhutla setempat, hingga saat ini luas lahan yang terbakar mencapai 176 hektar. Tersebar di 17 kecamatan, sementara jumlah titik panas yang terpantau telah melebihi 500 titik. Hari ini ada 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Radikal Selatan, kemudian juga ada di Limi Ayu, Walter Opo, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah hektaran untuk total Sekotim sampai dengan saat ini ada 176 hektar, kemudian support-nya 511 untuk secara keseluruhan untuk 17 kecamatan. Saat ini Kabupaten Kota Waringin Timur berstatus siaga karhutla, namun melihat kondisi karhutla yang kian marak, pemerintah daerah setempat mempertimbangkan menaikkan status menjadi tanggap darurat karhutla. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Benbela, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya.
Pemirsa, Polda Kalteng telah menetapkan 9 orang tersangka dalam insiden penyerangan yang menewaskan 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan saat menggelar operasi pemberantasan narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan beberapa waktu lalu. Pihaknya juga masih mencari 4 orang lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang. Berikut informasinya. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan saat menggelar konferensi pers di hadapan sejumlah awak media di Mapolda Kalteng. Kapolda menjelaskan terkait perkembangan kasus penyerangan terhadap anggota Satres Narkoba Polres Katingan saat menggelar operasi pemberantasan narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan beberapa waktu lalu. Saat ini Polda Kalteng telah menetapkan 9 orang tersangka, termasuk otak utama berinisial B dalam tragedi di Desa Tumbang Kaleme yang menewaskan 3 anggota Polres Katingan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap para tersangka, ternyata masih terdapat 4 orang lagi yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan ini. Polda Kalteng juga telah membentuk tim khusus untuk mencari 4 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari hasil penyelidikan itu dapat dilakukan penangkapan terhadap kurang lebih 9 pelaku. Sampai sekarang pelaku tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, dari peristiwa ini kami membagi ada 2 peristiwa yang terjadi, yaitu yang pertama adalah terkait dengan peredaran narkoba. Di situ sebagai pelaku utama adalah saudara B dan sudah tertangkap. Kemudian ada 9 lagi terlibat di dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Satres Narkoba yang sedang melaksanakan tugas. Jadi ada kurang lebih sekarang ada 9 tersangka yang sudah diamankan dan saat ini sudah diproses dan kita sudah lakukan penahanan. Dan masih ada 4 dari hasil pemeriksaan ini, masih ada 4 pelaku lagi yang saat ini masih dalam pencarian. Dan kami sudah membentuk tim juga untuk melakukan pencarian dan untuk melakukan penangkapan. 9 orang tersangka yang sudah ditangkap saat ini sudah diamankan di Mapolda Kalteng. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dikenakan dengan pasal berlapis, yakni terkait tindak pidana narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan pasal pembunuhan yang menewaskan 3 anggota kepolisian. Andika Eko, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik pemirsa, itu tadi informasi dari Kalimantan Tengah dan selanjutnya kita akan menghubungi kembali rekan kita di mana kita akan mendengarkan informasi dari Kalimantan Timur. Di sana sudah ada rekan kita Rohman Hidayat. Silakan untuk informasinya. Baik, Cesa dan juga Dila, informasi dari Kalimantan Timur. Yang pertama, puluhan calon jemaah umrah mengikuti kegiatan manasik yang ada di kota Samarinda. Tentunya kegiatan ini menjadi bekal bagi para calon jemaah untuk memahami tata cara ibadah, sekaligus mempersiapkan kondisi fisik dan spiritual sebelum berangkat ke Tanah Suci. Berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 36 calon jemaah mengikuti manasik umroh yang digelar di Hotel Grand Sawit, Samarinda. Kegiatan yang diselenggarakan PT Wafi Mazidah Wisata ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap menjelang pemberangkatan jemaah umroh. Selain mempelajari rukun dan tata cara pelaksanaan umroh, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait persiapan perjalanan. Mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi telah memasuki musim panas, jemaah diimbau menjaga kesehatan dengan membawa obat pribadi, vitamin, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh selama perjalanan ibadah umroh. Ini kegiatan rutin ya, setiap pemberangkatan umroh kita melaksanakan kegiatan manasik umroh. Yang mana seperti kita ketahui, manasik ini kan supaya jamaah itu mengetahui lebih dalam mengenai tata cara melaksanakan ibadah umroh, bukan hanya secara syariat mengenai tawaf sa'i kan, tetapi juga bagaimana pemberangkatan umroh itu menjadi mabrur atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembimbing juga menekankan pentingnya memahami setiap rukun dan larangan selama berihram agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan benar.
Lebih dari itu, manasik diharapkan mampu membentuk karakter dan akhlak jemaah setelah kembali dari tanah suci. Kita harapkan manasik ini betul-betul mereka bisa lebih semangat, dan semangatnya bukan cuma di sana tapi kembali nanti lebih semangat lagi untuk membawa mereka betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pulangnya nanti itu hubungannya kepada Allah sangat dekat dan juga kepada sesama manusia, menunjukkan sebagai umrah yang diterima bukan hanya urusan hubungan kepada Allah, tapi juga terhadap sesama manusia, sama keluarga, tetangga, berbangsa, bernegara gitu kira-kira. Nah, jadi diharapkan mereka bisa memahami manasiknya bukan hanya sekedar yang nampak, tetapi juga diberikan spiritual. Melalui kegiatan manasik ini, calon jemaah diharapkan memiliki kesiapan secara ilmu, fisik, dan mental sehingga mampu menjalankan ibadah umroh dengan lancar serta meraih umroh yang makbul dan mabrur. Lutfi Asrullah dari Samarinda melaporkan. Baik, ini beralih ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kembali berjalan mulai memberikan dampak terhadap permintaan sejumlah bahan pokok penting di Pasar Segiri, Kota Samarinda. Meski harga telur dan daging ayam masih terbilang stabil, pedagang mulai merasakan peningkatan pesanan, khususnya untuk kebutuhan program MBG tersebut. Dan berikut informasinya. Harga telur ayam di Pasar Segiri hingga akhir pekan ini masih berada pada level normal. Untuk telur ukuran besar dijual seharga Rp55.000 per piring, ukuran sedang Rp50.000 dan ukuran kecil Rp47.000 per piring. Pedagang telur Seto mengatakan permintaan masyarakat masih terjaga, bahkan mulai meningkat seiring berjalannya kembali program makan bergizi gratis. Alhamdulillah banyak tuh. Ya. Kalau ada MBG ini kan MBG udah mulai lagi nih Mas. Iya. Kira pengaruh nggak Mas sama penjualan telur nih Mas? Kalau pengaruh enggak sih. Alhamdulillah. Kalau MBG banyak juga yang pesan. Sementara itu, harga ayam pedaging tercatat berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Mas Nur, menilai kenaikan harga saat ini diduga dipengaruhi meningkatnya permintaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Di sisi lain, aktivitas pasar masih terlihat relatif sepi, sehingga pedagang berharap pemerintah terus menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan masyarakat maupun pelaku usaha. Pesannya buat pemerintah, khususnya buat di bagian perikanan, peternakan gitu, perdagangan gitu kan, ya harga distabilkan aja biar sama-sama jalan semua, buat masyarakat tidak terlalu membebani juga gitu. Program makan bergizi gratis dinilai menjadi salah satu faktor yang mulai mendorong permintaan bahan pangan di tingkat pasar. Namun, pedagang berharap pemerintah terus menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara, sekaligus mendukung keberlangsungan program MBG. Lutfi Asrullah dari Samarinda melaporkan. Dari Kalimantan Timur, kita akan beralih ke rekan kita yang terakhir nih di Kalimantan Utara. Sudah ada Anissa. Anissa, silakan informasinya. Baik, Dila dan Cesa, langsung saja ke informasi yang pertama. Di balik persaingan MTQ ke-21 tingkat Kecamatan Tanjung Selor, terdapat dedikasi luar biasa dari para pelatih di balik layar. Bukan hanya sekedar mengejar juara, perjuangan mereka adalah upaya konkret dalam membentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia dari tingkat desa hingga kelurahan. Berikut informasi selengkapnya. Keberhasilan seorang kafilah dalam berlaga di atas panggung tentu tidak terlepas dari tangan dingin sang pelatih. Salah satunya adalah Ibu Huriah, pelatih dari kontingen Bubi Rahayu, yang mengaku telah berupaya maksimal dalam memberikan bimbingan teknis kepada anak didiknya.
Ibu Huriah menjelaskan terdapat 7 hafilah dari kontingennya yang diterjunkan pada berbagai kategori, mulai dari tartil, tilawah anak, tilawah remaja, hingga tafsir dan hafalan hadis. Bisa membantu anak-anak yang belum untuk menjadi lebih baik lagi. Masalah bacaan Al-Quran, masalah semualah sangat bisa membantu. Ya soalnya tahun kemarin dapat nomor 1 Mas, tartil putri nomor 1 tingkat kecamatan. Tapi mudah-mudahan lah ini ada lebih lagi, bisa dapat 2. Biarpun juara berapa lah, yang penting dapat juara. Meskipun mengakui adanya keterbatasan jumlah pelatih yang menguasai bidang tertentu, Ibu Huriah tetap berkomitmen untuk terus melakukan pelatihan secara konsisten. Dukungan kepada anak didik tetap menjadi prioritas agar mereka terus semangat dalam mengukir prestasi. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara resmi memulai rangkaian Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Kabupaten Malinau. Program tahunan ini digelar untuk meningkatkan penggunaan kris sekaligus memperkuat literasi transaksi digital di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan Kris Jelajah Kuliner Indonesia menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam memperluas akseptasi pembayaran digital di Kalimantan Utara. Setelah Malinau, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan ke Kabupaten Tanah Tidung dan berakhir di Kota Tarakan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, menjelaskan kegiatan ini tidak hanya mengajak peserta menjelajahi daerah, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan sosialisasi penggunaan kris kepada masyarakat serta pelaku usaha di setiap wilayah yang dikunjungi. Selain mendorong penggunaan pembayaran non-tunai, Bank Indonesia juga memberikan edukasi mengenai keamanan bertransaksi digital agar masyarakat memahami manfaat sekaligus resiko dalam menggunakan sistem pembayaran digital. Peserta kegiatan didominasi masyarakat dari Tarakan dan Bulungan, sedangkan masyarakat Malinau dilibatkan sebagai fasilitator kegiatan. Agus Taufik berharap melalui Kris Jelajah Kuliner Indonesia, akseptasi masyarakat terhadap transaksi digital di Kalimantan Utara terus meningkat. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga akan terus menghadirkan berbagai program untuk mendorong perluasan penggunaan kris di masyarakat. Ini Kris Jelajah Kuliner KJI itu merupakan agenda tahunan Bank Indonesia yang telah secara rutin dilakukan setiap tahun, termasuk di Kaltara. Kebetulan starting point-nya untuk Kaltara hari ini di Malinau, kemudian akan bergerak ke KTT, kemudian berakhir di Tarakan. Nah, ini tujuannya adalah sama ya, jadi dalam rangka meningkatkan akseptasi digital masyarakat terhadap kris, mungkin kita ada istilahnya BIFAS dan sebagainya, layanan sistem pembayaran digital Bank Indonesia ya. Sekaligus memberikan tadi edukasi literasi kepada masyarakat. Di samping ada kemudahan, tapi ada aspek-aspek kehati-hatian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sebagai katakanlah pengguna layanan sistem pembayaran tersebut. Bank Indonesia menargetkan rangkaian Kris Jelajah Kuliner Indonesia dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital di Kalimantan Utara, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kris secara aman, cepat, dan efisien. Siti Hardiani dari Malinau melaporkan. Demikian dua informasi yang telah kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Kembali ke Dila dan Cisa di studio Kalimantan Selatan. Terima kasih Anissa informasinya dari Kalimantan Utara, dan terima kasih juga untuk dua rekan kita dari Kalimantan Barat, ada Feby, dan dari Kalimantan Timur ada Rohman. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat-sehat. Bye. Dan pemirsa, setelah ini kita masih akan membersamai kalian semua untuk memberikan informasi mengenai kekhasan Borneo. Betul, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dila dan Cesa di Ini Borneo.
Pagi pemirsa, selamat pagi menjelang siang ya ini ya. Masih bersama Cesa dan juga Dila di Ini Borneo. Hadir mengangkat karya dan budaya. Siang-siang gini bukan cuma nyiapin menu buat makan siang, tapi nyiapin juga list-list mau berwisata. Nah bener banget, apalagi ini udah hampir akhir bulan. Untuk memulai bulan di Agustus mungkin udah ada planning-planning mau kemana, mau ngapain. Nah, pas banget karena kita akan memberikan kekhasan Borneo yang bisa dijadikan pemirsa semua untuk plan liburan mungkin ya, Dil ya. Betul sekali. Dan semuanya akan kami rangkum dalam Khas Borneo. Untuk mengawali Khas Borneo pada pagi hari ini, kita akan mengawali dari Kalimantan Selatan, di mana menikmati kopi dan aneka sajian di kafe itu sudah biasa. Namun, pernahkah Anda menikmati racikan dan sajian di kafe inklusi hasil olahan anak-anak disabilitas dengan racikan cinta dalam cerita? Berikut liputan untuk Anda. Kafe dan kedai kopi menjadi salah satu tempat yang populer di kalangan masyarakat kini. Namun tidak banyak yang tahu, kedai kopi dan kafe juga menjadi ruang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satu kafe yang unik yakni Kafe Adonan Cerita, yang berada di area kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin ini, di mana barista, koki, dan pelayan kafe merupakan anak-anak tunarungu. Memasuki kafe, sensasi lain dapat kita rasakan di meja pemesanan. Pelanggan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, lalu menuliskan orderan pada kertas khusus yang disiapkan. Kedai kopi inklusif juga memberikan pengalaman unik bagi pengunjungnya. Ketika anak-anak berkebutuhan khusus berinteraksi dengan pengunjung saat melayani, yang menciptakan suasana interaksi tak biasa, memperkenalkan perspektif, dan memperkaya pengalaman sosial dalam gerak isyarat. Tak sekedar menghadirkan aksesibilitas, keberadaan Kafe Adonan Cerita juga menciptakan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan keterampilan sosial. Hal inilah yang melatar belakangi hadirnya kafe inklusi yang diinisiasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Marlina, menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dikuasai. Owner Kafe Inklusi Adonan Cerita, Serly Marlina, mengatakan ragam kue roti, sajian makanan bungkus siap saji ini bisa kita nikmati di Kafe Inklusi, yang merupakan hasil karya anak-anak disabilitas binaannya. Tak mudah merubah stigma akan keberadaan anak-anak inklusi di dunia kerja. Namun berbeda bagi Serly Marlina. Kemauan keras dan semangat yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus menjadi hal berbeda yang mendorongnya membuat wadah pembinaan bagi penyandang disabilitas di bidang tata boga, bahkan menjadi orang tua kedua bagi mereka. Inisiasi dari Kepala Dinas, sehingga kita berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, di mana kami selaku lembaga pelatihan kerja menyediakan sumber daya manusia dan untuk operasional, serta dari Dinas Tenaga Kerja menyediakan tempat. Dan untuk tenaga-tenaga yang bekerja di sini memang hasil dari pelatihan yang sudah terdidik, terlatih dan bersertifikasi tempatnya, sehingga nanti bisa menjadi contoh buat masyarakat bahwa inklusi juga bisa mandiri dan inklusi juga bisa menjadi seorang pekerja profesional di bidangnya. Ada hambatan tidak dengan keterbatasan mereka kemudian berkomunikasi dengan pelanggan yang berbelanja dan juga bersantai di sini? Secara teknis, kalau hambatan mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin bagi pengunjung yang baru datang ke sini itu kita arahkan untuk melakukan pemesanan menggunakan bahasa isyarat manual ya. Artinya
bahasa isyarat yang cukup sederhana saja, dan alhamdulillah pekerja inklusi yang ada di Kafe Adonan Cerita ini juga sudah dilengkapi dengan sarana bantu, alat bantu dengar supaya mereka bisa berkomunikasi, dan juga di sini juga disediakan ada petunjuk bahasa isyarat sederhana dengan teknik disindo. Jadi secara umum masyarakat tidak langsung belajar bahasa isyarat, sehingga memudahkan komunikasi dengan para pekerja yang ada di kafe ini. Bagaimana pemirsa? Jika Anda ingin bersantai dan menikmati sajian kopi serta ragamnya olahan anak-anak berkebutuhan khusus, jangan lupa ya, kunjungi Kafe Inklusi Adonan Cerita yang buka dari Senin hingga Sabtu di area perkantoran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan. Memberikan makna berbeda dalam meracikan cinta akan cerita di balik keterbatasan mereka. Rini Mulyana, Cahyobi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, dari Kalimantan Selatan kita akan beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemirsa, puisi kini tidak lagi hanya menjadi bagian dari panggung sastra atau lembaran buku. Di Samarinda, seorang pemuda menghadirkan puisi ke ruang-ruang publik melalui konsep yang sangat menarik pemirsa, yaitu ngamen puisi dengan menggunakan mesin tik era 90-an. Berikut informasi selengkapnya. Berbekal sebuah mesin tik klasik, seorang pemuda bernama Kristal Firdaus mulai menjajaki perjalanan ngamen puisi sejak tahun 2025. Berbeda dengan seniman jalanan pada umumnya, Firdaus tidak menyanyikan lagu ataupun melukis potret, namun mengajak konsumen berbincang, mendengar cerita, kemudian merangkainya menjadi puisi yang langsung diketik di atas kertas. Bayaran pun tidak dipatok, melainkan seikhlasnya. Konsep ini lahir dari keinginannya menghadirkan puisi sebagai ruang temu antar manusia. Melalui percakapan sederhana, Firdaus percaya setiap orang memiliki kisah yang layak diabadikan menjadi karya sastra. Puisi yang dihasilkan bukan sekedar rangkaian kata indah, tetapi cerminan pengalaman dan emosi pemilik cerita. Dalam proses kreatifnya, Firdaus menggunakan metode bercerita maupun tanya jawab melalui 78 pertanyaan khusus. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi stimulasi sekaligus metafora untuk membangun tubuh puisi yang sesuai dengan karakter, pengalaman, serta perasaan orang yang ditemuinya. Seluruh proses penulisan dilakukan secara langsung menggunakan mesin tik, menghadirkan pengalaman yang unik sekaligus bernuansa nostalgia. Keunikan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Suara ketikan mesin tik, lembaran kertas, hingga proses merangkai kata di hadapan pelanggan menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan karya sastra digital yang kini semakin mendominasi kehidupan sehari-hari. Pas awal kuliah, aku sebenarnya jurusan HI, tapi pas aku kuliah, aku suka nulis puisi. Terus aku nulis surat cinta awalnya. Jadi gara-gara nulis surat cinta itu aku merasa kayak, wah lumayan nih tulisanku. Terus setelah itu mulai suka, dan aku kan dari Berau ya, di Berau kan nggak ada toko buku. Jadi pas di Samarinda, ketemu penulis-penulis, kayak ketemu baca Sapardi, Joko Pinurbo, terus makin banyak lagi, itu yang mendorong aku nulis. Terus ngamen puisi sih awalnya ada salah satu penulis perempuan namanya Theo Syarumte. Dia suka nulis puisi nama, kayak misalnya namanya Kristal Firdaus, dikasih puisi tapi pendek puisinya. Nah dari hal itu yang jadi aku latihan untuk kayak, ayo nulis nama teman-teman dulu, kayak nama orang yang kamu sayang siapa. Setiap perjumpaan adalah bahan baku puisi. Karena itu, Firdaus memilih hadir di berbagai ruang publik, agar siapapun dapat merasakan pengalaman memiliki puisi yang lahir dari kisah hidupnya sendiri. Cara ini menjadi upaya menghapus kesan eksklusif yang selama ini melekat pada dunia sastra. Selain menghadirkan pengalaman personal, ngamen puisi juga menjadi ruang edukasi yang memperkenalkan kembali budaya menulis secara manual kepada generasi muda. Kehadiran mesin tik lawas menjadi pengingat bahwa kreativitas tidak selalu bergantung pada teknologi modern, melainkan pada kemampuan manusia merangkai gagasan menjadi karya yang bermakna. Yang aku buat sendiri itu pakai pertanyaan, ada 78 pertanyaan. Itu aku buat aja awalnya tuh pertanyaan tuh ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman dekat. Jadi mereka bisa pilih 3 pertanyaan dan ada pertanyaan wajib. Pertanyaan wajib ini kenapa penting? Karena bagiku aku bisa ngelihat jiwa orang, sisi diri mereka.
Dan kayak kita kan selalu dekat dengan kesedihan ya. Kayak pertanyaan yang paling kutanyakan itu kayak, kalau kesedihan jadi benda apa? Alhamdulillah rame, senang, mereka kayak penasaran karena ngeliat mesin tiknya. Terus ini apa? Pasti kalau aku pop up dilihatin kayak, ngapain sini sibuk banget. Dan aku senangnya aku memilih ruang aman kayak untuk siapapun cerita. Dan kayak aku kan pikirnya awalnya kayak cewek terus, tapi makin lama banyak cowok dengan tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Dan kayak banyak juga teman-teman mungkin yang punya masalah kesehatan mental, mereka datang dan berani membuka dirinya. Kayak aku senang sih, ternyata puisi itu bisa jadi ruang orang untuk jujur. Dan ibaratnya aku kan orang asing ya, nggak mereka kenal, tapi mereka menceritakan segalanya dan kita nangis bareng kayak gitu. Melalui konsep sederhana namun penuh makna, Kristal Firdaus membuktikan puisi dapat hadir di tengah aktivitas sehari-hari tanpa kehilangan nilai estetikanya. Ruang publik berubah menjadi tempat bertemunya cerita, emosi, dan karya sastra yang lahir secara spontan. Di tengah dominasi budaya digital, ngamen puisi dengan mesin tik klasik menjadi warna baru bagi kehidupan seni di kota tepian. Upaya ini diharapkan mampu menghidupkan kembali tradisi menulis puisi sekaligus menumbuhkan minat generasi muda untuk menjadikan sastra sebagai media berekspresi dan membangun kedekatan antar manusia. Chris Dimas dari Samarinda melaporkan. Baik pemirsa, dari Kalimantan Timur kita beralih ke informasi dari Kalimantan Utara, di mana berkumpul dan berwisata bersama keluarga menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu luang. Betul sekali pemirsa, di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ada terdapat sejumlah destinasi menarik yang menawarkan keindahan alam, salah satunya wisata alam Karai. Berikut informasi selengkapnya. Kali ini Linda mau mengajak kita untuk menjelajahi Kalimantan Utara. Karena Kalimantan Utara itu terkenal dengan keanekaragaman hutan dan sungainya. Jadi untuk edisi kali ini itu pasti lebih berbeda dari yang edisi-edisi sebelumnya yang lebih membahas tentang budaya dan juga ikon-ikon tiap daerah. Nah, untuk edisi kali ini kita membahas tentang indahnya alam Kalimantan Utara. Di mana ayo? Tentunya di Sungai Karai, Desa Antutan. Yeay! Tempat wisata alam Sungai Karai bisa menjadi alternatif lokasi untuk menghilangkan penatnya kesibukan sehari-hari. Healing tipis-tipis lah ya. Dan suasana yang masih alami membuat beban pikiran yang tadinya mengganggu langsung puff, hilang. Secara umum, lokasi wisata ini memang cukup jauh dari kota Tanjung Salor, Kabupaten Bulungan. Tapi dijamin worth it deh. Di sini juga disediakan berbagai spot foto yang menarik dan Instagramable. Nah, kita juga bisa menemukan quotes yang lucu dan unik. Salah satunya ini nih. Lucu banget kata-katanya. Setiap pengunjung yang masuk dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Di sini juga disediakan gazebo dengan tarif sekitar Rp50.000 hingga Rp150.000. Sungai Karai sendiri terkenal dengan air terjun yang tidak terlalu tinggi. Nah, warga lokal biasa menjuluki tempat wisata ini dengan sebutan air terjun mini. Sejumlah titik di pinggir sungai juga tampak cukup ramah untuk mengajak anak-anak bermain air. Tapi harus tetap didampingin orang tua ya. Di sini cocok banget nih sebagai tempat liburan bareng keluarga maupun kerabat. Lingkungannya yang asri membuat lokasi ini menjadi pilihan utama ketika akhir pekan atau libur. Yeay, Linda sudah di spot di mana tempat air terjun mini Sungai Karai ini bisa kita saksikan bersama-sama, dan pengunjung di sini
dapat berendam ataupun berenang, namun tetap berhati-hati ya, karena beberapa titik tertentu memiliki kedalaman hampir 2 meter. Wow. Ada beberapa bagian yang memiliki tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Jadi, tetap aman bagi sebagian pengunjung yang tidak bisa berenang atau hanya bermain air saja. Jadi, air terjun Sungai Kara ini bisa menghilangkan penat dan pemikiran campur aduk kita selama ini. Ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Barat. Pemirsa, Pantai Gosong di Kabupaten Bengkayang membuktikan bahwasanya pesona bentang pesisir tak selalu harus berair jernih. Gugusan pulau, bentang alam, dan panorama matahari terbenam mampu menjadi daya tarik tersendiri. Berikut informasinya. Pantai Gosong. Namanya mungkin masih terdengar asing di telinga dan belum banyak diketahui oleh masyarakat. Pantai ini terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Kondisi pantai yang dekat dengan muara menyebabkan air laut berwarna keabu-abuan sebab bercampur dengan lumpur. Meskipun kondisi ini tidak memungkinkan untuk berenang, hal itu tidak mengurangi keindahan Pantai Gosong. Hamparan pasir luas lengkap dengan pemandangan asri menjadi daya tarik utama pantai ini. Pantai Gosong menawarkan lanskap keindahan yang memanjakan mata. Tepat di depannya terdapat Pulau Semesak dan Pulau Tempurung. Di sela-sela kedua pulau kecil itu terlihat barisan pulau penata kecil, penata besar, dan Pulau Lemukutan. Di sebelah kanan, nampak pula Pulau Kabung. Ketika air laut surut, pengunjung bahkan dapat berjalan kaki melintasi hamparan pasir untuk menuju ke Pulau Semesak. Saat ini, Pantai Gosong mulai dikenal dan kedatangan banyak pengunjung setelah bekerja sama dengan Summit Borneo yang membuka wahana wisata zipline di pantai ini. Dengan adanya wahana baru dan sejumlah kegiatan lainnya di Pantai Gosong, anggota kelompok masyarakat Pantai Gosong Madani Ahmad Bahak mengungkapkan, harapannya semakin banyak pengunjung yang mengenal dan berwisata ke Pantai Gosong. Jadi saya berharap dari kelompok Pantai Gosong Madani, masyarakat itu datang untuk meramaikan kegiatan seperti ini. Bersama dengan seorang warga lokal, Bang Dani, kami diajak menelusuri sisi lain dari Pantai Gosong. Menaiki tebing menanjak dan melihat pemandangan dari atas, sungguh memanjakan mata. Hamparan pantai dengan barisan pulau-pulau kecil semakin menambah suasana asri di pantai ini. Melewati jalan setapak naik turun, kami diajak menyusuri balik tebing. Spot yang kami tuju adalah Batu Datar. Dari sini terlihat pulau kecil yang bernama Pulau Kera. Karena dahulu banyak kera yang hidup di pulau tersebut. Namun seiringnya waktu, Bang Dani menyebutkan sudah sedikit kera yang tersisa. Pulau Kera juga menjadi salah satu spot yang digemari pemancing, sebab disebut banyak terdapat ikan kerapu. Cukup puas mengelilingi sekeliling kawasan Pantai Gosong, kami memilih kembali untuk menikmati suasana matahari terbenam. Matahari perlahan turun tepat di tengah, di antara Pulau Semesak dan Pulau Tempurung. Angin sepoi-sepoi dan deburan ombak membawa suasana hati pengunjung menjadi lebih tenang, menikmati keindahan alam. Diharapkan kedepannya pemerintah ikut andil dalam pembangunan kawasan wisata Pantai Gosong. Sebab banyak hal yang ditawarkan untuk dijadikan wisata alam unggulan di Kalimantan Barat. Dari Pantai Gosong, Kabupaten Bengkayang, Graciela Unadea melaporkan.
Ke informasi dari Kalimantan Tengah, pemirsa, merawat imajinasi masa kecil sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Betul sekali pemirsa, ketika layar digital mulai membatasi interaksi nyata, Abdul Hafiz bersama kolektif Borneo Art memilih untuk menyusuri sungai pedalaman Kalimantan Tengah untuk menghidupkan kembali keakraban hubungan anak dan orang tua lewat magisnya teater boneka dan juga pantomim. Berikut informasi selengkapnya. Kalau kita percaya seni dapat menghaluskan rasa, kenapa tidak kita hadirkan sejak usia dini? Seni juga bisa menghaluskan rasa, memberikan empati, meningkatkan kepedulian. Kalau kita percaya itu, kenapa tidak kita hadirkan sejak dini? Kenapa memilih anak-anak? Kenapa memilih bergerak di seni pertunjukan teater untuk anak? Ya kita percaya itu dan kita coba sebarkan sebisa kita dan semampu kita. Mungkin ini jadi salah satu ikhtiar lah ya, usaha dari kita untuk bisa membuat dunia ini jadi lebih baik. Tidaknya di Kalimantan Tengah atau seminim-minimnya di lingkungan keluarga saya gitu, atau lebih kecil lagi setidaknya di badan dan tubuhnya saya gitu. Selalu mempertanyakan ini yang dilakukan udah benar atau enggak ya gitu-gitu. Selalu berkecamuk karena kita selalu tidak bisa memastikan bagaimana kondisi di desa. Kondisi di lapangan akan kayak gimana. Tidak menyalahkan pikiran orang tua tentang bahwa seni adalah ya sebagai hiburan gitu, sebagai pengalihan anak-anak terhadap gadget gitu. Saya rasa sangat penting ruang-ruang eksplorasi seni itu bisa hadir di anak, di orang tua, bahkan bisa jadi ini jawaban untuk menyambungkan kembali hubungan antara anak dan orang tua. Dan saya pikir itu sangat penting, bukan hanya tentang keindahan dalam berkesenian, tapi juga akhirnya kita bisa ngelihat banyak hal indah dalam perjalanan hidup gitu, baik dari orang tua maupun anak-anak. Coba ajarin bikin kayak gini aja. Bisa. Biar sama-sama bisa bikin main sendiri. Belum Om Abdul untuk bikin ini. Mau kayak ini, coba buat ini. Melihat mereka, saya semakin yakin mimpi ini layak untuk diperjuangkan. Ia akan terus mengalir sekencang arus sungai ini, melintasi waktu, hingga setiap sudut rumah di desa-desa menjadi panggung bagi ceritanya sendiri. Keras kepala, aku hanya takut bangun suatu hari nanti dan gak tahu aku harus hidup untuk apa. Itu nanti akan sukses atau enggak? Ya, yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Pemirsa, itu dia informasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ini Borneo edisi hari ini. Saya Ada Supriyana pamit. Saya Cesa pamit. Bye-bye.